sampai akhirnya dia punya mental illness. Yaitu katanya sih bipolar disorder. Hai, Fainada is here. Selamat datang di YouTube channel aku dalam sesi Bernada, berbincang bersama Nada. Yeay! Pada episode perdana Bernada ini, kita akan mencoba membahas seputar per-K-popan, yang mana melalui musik K-pop, kita akan mengenal lebih tentang budaya Korea. Oleh karena itu, hari ini aku sengaja ngundang teman aku yang udah aku anggap expert dalam dunia per-K-popan, yaitu JH. Halo JH, apa kabar? Baik, Gimana di rumah aja? Udah lama. lama banget dari bulan Maret, udah 3 bulanan. Ya Mm-mm. udah tuh, kerjaannya cuma nyantai, nonton YouTube, gitu-gitu. Iya ya. Oh iya, for your information aja, JH ini sebenarnya teman kuliah aku. Yang kita tuh udah satu sekolah dari SMP, SMA, tapi kita baru deket pas kuliah gitu. Nah, J, coba diceritain sejak kapan kamu tuh suka K-pop dan sukanya siapa aja, terus perjalanannya gimana? Jadi aku tuh udah suka K-pop dari SMP kelas 7 Mm-mm. waktu itu. Gara-gara banyak sih, ada sepupu yang suka, ada teman deket yang suka, akhirnya juga cari tahu dan akhirnya suka. Dan lagu-lagu K-pop in general aku suka tuh rata-rata kayak SHINee, SNSD, Big Bang, sampai akhirnya aku suka sama Beast. Dulu yang sekarang udah jadi Highlight. Dan Oh, akhirnya gara-gara Beast itu aku bener-bener into K-pop banget. Hampir dengerin semua grup kayaknya waktu itu. Maksudnya aku nggak nge-stan, cuman aku pasti dengerin, pasti ngikutin, nonton MV-nya, lihat-lihat mm, koreografi. mm-mm. Dan jadi hal yang kayak apa ya, K-pop tuh udah jadi bagian yang pasti ku ikutin Oh, sih, jadinya iya. yang aku ikutin banget itu, yang aku stan sekarang, itu BTS, kayak gitu. Nah, kalau di BTS siapa sih biasnya? Kan pasti semua orang punya bias tuh di dalam satu grup gitu. Iya, jadi kalau BTS itu aku sukanya Suga. Hmm, Suga, tapi lain sih. Yang lain Suga, Jin, RM, J-Hope. Sebenarnya suka semuanya sih, basically. Cuman Suga itu kayak yang ultimate ya istilahnya kayak gitu. oh, kenapa tuh bisa Suga waktu itu? Kayak sampai kepikiran, oh ya kayaknya Suga ini bias utamaku deh gitu. Iya, jadi waktu itu aku bener yang kayak, oh kayaknya aku biasa Suga deh. Itu tuh pas tahun 2016-an kayak gitu. Waktu aku bener-bener suka sama BTS lagi. Nah, itu gara-gara, pertama tuh gara-gara gak tahu ya, kayaknya karena gayanya sih, kan gayanya kayak cool gitu kan. Terus Hmm. uh, cool, dan dia tuh orangnya tuh kayak nggak kayak cuek banget. Tapi sebenarnya dia sangat observan dan sangat merhatiin sekitarnya dia. Tapi Hmm. dia bisa act like ya ini cool way aja gitu. Dan itu tuh keren sih. Terus dia orangnya sangat-sangat motivated dan ambisinya tuh sangat apa ya, bikin orang-orang jadi kagum sih karena dia bisa mengachieve apa yang dia mau. Itu sih yang bikin aku kagum. Oh, nah tadi kamu udah bilang kayak kamu sempat suka lagi. Berarti sebelumnya gimana tuh? Ada sempat Jadi nggak aku suka apa gimana? uh, bukannya sempet gak suka ya, tapi sempet gak merhatiin, sempet Hmm. gak. Hmm. Jadi aku tuh Apa? udah dari zaman dia baru debut 2013. Hmm. Aku udah langsung ikutin dari MV-nya yang pertama banget yang Nomor Dream itu. Terus aku sukanya Jin waktu itu, tapi Hmm. masih kayak ya dengerin lagunya satu album. Terus aku suka konsepnya waktu dia debut kayak beda sama boyband lain waktu itu. Tapi Hmm. lama-lama kayak mungkin karena apa ya? Karena lagi ngerjain yang lain juga, sibuk-sibuk hal-hal di luar K-pop. Hmm. Jadinya aku nggak pernah K-pop, dan BTS itu juga jadinya aku nggak begitu ini gitu, nggak begitu perhatiin. Tapi pas 2016 tuh suka lagi gara-gara era Run, lagu mereka yang Run. Oh, iya, iya, iya. Kan berhubung biasnya Suga nih, aku tuh dengar-dengar Suga itu atau yang namanya nama lengkapnya Min Younggi, bener kan? Itu tuh Ya, sejak 2018 lalu udah ngerilis album solo ya? sejak 2016.
Oh, Yang solo itu 2016. Itu iya. albumnya Agasdi, dan itu uh, lagu-lagu yang semuanya dia produce sendiri, liriknya, musiknya, kayak gitu. Hmm, hmm, Buat orang-orang lain, produser-produser hmm. featuring, kan mainly itu dari otaknya dia, dari karyanya dia gitu. Katanya kalau di solo album itu dia juga ngasih nama dirinya sendiri, Agus D juga kan? Agus D. Agasdi, jadi Agasdi itu tuh Uh-uh. uh, Agas kan itu AGUSTD gitu kan. Ya, D. Kalau dibalik jadi DTSUGA. Jadi DT apa tuh? Sugar. Nah, DT itu di tahun Oh, tahun oh, oh gitu. Sugar kan Oh, namanya namanya mm-hmm. dia kan. Terus di tahun itu DT di tahun itu adalah Mm-hmm. Daegu tahun. Daegu itu asal kotanya dia kayak gitu. Jadi dia Oh, sama kota asalnya dia sampai dibawa ke nama kayak gitu. oh iya, berarti buat teman-teman nih yang belum tahu tentang apa sih Agus D itu, kenapa namanya Agus D. Jadi Agus D itu ternyata itu dibalik jadi Suga, terus DT-nya itu Daegu Town. Ya, benar ya? Benar. Oke, nah terus teman-teman si Agus D ini sekitar baru 2 minggu yang lalu kayaknya dia tuh merilis lagu yang berjudul Decita. Jadi pasti udah nonton dong MV-nya, udah dengerin Ya. beribu kali dong. Nah, waktu pertama kali aku nonton tuh langsung kayak keinget, wah ini apa nih, kayak film seri zombie, ada tuh yang judulnya Kingdom, yang settingnya kayak di MV itu juga gitu, zaman kerajaan Korea gitu. Terus pas lihat pertama kalinya MV-nya kayak, wah kagum banget ini, kayak apa nih, wah agak bingung, kagum tapi bingung gitu. Kalau kamu gimana aja perasaanmu pas pertama kali nonton? Sama sih kayak mikir, wah ini pasti banyak banget reference dari Korean culture, ya kan? Tapi Hmm, karena Korean culture itu kan sejarahnya panjang banget, jadi aku juga nggak tahu apa referensinya. Terus pokoknya tapi karena orang-orang yang pada rata-rata orang yang hmm, udah ngikutin drama Korea tuh biasanya mereka kayak oh ini kan ini hmm. oh ini. Terus akhirnya aku baca-baca aja sih, oh ternyata ini bener-bener dia tuh bener-bener ternyata baik dari MV maupun lagunya itu tuh ngebawa budaya Korea banget kayak gitu ternyata. Iya, Naja aku tuh juga baca sih. Jadi kayak Decita ini sebenarnya kayak diambil dari kata dari buat marching band gitu. Bukan marching band, tapi kayak marching perkusi gitu yang biasanya dimainin di kerajaan pas rajanya lagi jalan gitu, atau bisa juga pas lagi ada tamu penting datang. Terus dilihat dari kerajaannya itu, mungkin dari situ kali ya teman-teman yang lain jadi tahu kalau ini nih dari era dinasti Joseon, karena biasanya tuh di kerajaannya itu juga muncul di setting-setting di drama Korea gitu. Ya, pas orang-orang tuh pada bilang begitu. Terus karena aku juga baca-baca explained-nya, Hmm. baca-baca orang, dan memang benar itu dari referensinya kerajaan Joseon. Dan lagunya sendiri bilang Hmm. dia kan ada dari official dari BTS-nya, dari Big Hmm. Hit-nya. Dia bilang di situ kalau dia memang terinspirasi dari marching itu kayak gitu. Dan akhirnya dia pengen bereksperimen gimana ya caranya biar bisa bikin musik instrumen ini jadi karyanya dia, dan akhirnya jadilah lagu Decita kayak gitu. Sampai di MV juga dia diskusikan sama tim produksi MV-nya. Hmm. Jadi Hmm. di situ untuk masukin info buat MV-nya mau yang kayak gimana. Dan dia bilang dia jelasin maunya begini-gini. Terus ya setting dia tuh awalnya dia bilang sendiri kalau Hmm. MV-nya itu nggak apa ya, kan itu MV-nya bener-bener Oh well ya, pro kayak well produce banget sih kalau aku lihat. Nah. apa di setnya tuh kayak di tempat kerajaan gak sih, itu kayak di istana Hmm. gitu, Tanah kerajaan gitu. kerajaan terus pakai outfit begitu-gitu. Sebenarnya tim produksinya awalnya nggak mikir sampai situ, tapi Oh. karena Suganya juga terlibat, terus dia bilang dia maunya begitu, pengen set yang kayak gini, pengen uh, suasana yang kayak gini, ada raja, ada rakyat Hmm. jelata kayak gitu kan di MV-nya. Jadi akhirnya jadilah seperti itu MV-nya. Hmm.
Nah, jadi kalau menurut kamu kenapa sih kayak di MV-nya tuh ya, kalau aku lihat kan ada juga versi Raja terus juga versi Rakyat Jelata, kayak kenapa? Itu maksudnya apa gitu sih? Kamu ngerti gak kira-kira apa? Iya, pas aku baca penjelasan dari orang-orang, dari banyak Mm-mm. sekali paham soal itu, Mm-mm. ternyata uh, di situ dia pengen itu kan banyak korelasinya sama lirik yang Suganya tulis sendiri. Mm-mm. Jadi memang dia ada menyebut, memang udah jelas di liriknya ternyata Mm-mm. kalau seolah-olah perjalanan dari kisah seorang budak yang kemudian jadi raja kayak gitu. Mm. Jadi memang karena dari liriknya udah disebut seperti itu, makanya Mm. di MV memang ada dua sosok Suga ini kayak gitu. Dan Mm. ceritanya yaitu Suga yang kelas bawah ini Mm. apa ya merepresentasikan Suga waktu masih zaman baru debut dulu kan, dia bukan siapa-siapa, dia dari agensi kecil, nggak ada yang kenal, Mm. bener-bener sekali. Dan dengan keadaan kayak gitu, tapi dia berusaha mengapa ya kan sudah dalam posisi itu kan sudah ada nih orang-orang di K-pop industri yang udah berkuasa ya, yang Iya, dominan iya. pada saat juga yang dari agensi kecil ini berusaha meng kasarannya menggeser mereka semua gitu dan memberikan Mhm. posisi dia dan BTS di situ. Jadi, Akhirnya itu juga nunjukin dia datang dari desa, datang ke kerajaan, terus pengen menggoyahkan kerajaan itu sampai akhirnya waktu dia mau dibunuh pun sama rajanya malah uh, army orang-orang bawahan yang rajanya malah malah ngikutin dia gitu kan. Mhm. akhirnya dia nembak rajanya di akhir. Ibaratnya dia menggulingkan industri K-pop yang udah ada dan ngasih tempat Oh, seperti itu sih. gitu ya. Keren banget sih. Terus kalau yang kan ada tuh juga kayak ada yang modernnya gitu di situ. Itu maksudnya apa ya? Kayak kan tiba-tiba ada mobil tuh. Padahal itu kan era Joseon gitu. Tapi ini ada mobil. Terus kayak ini orang-orang modern kenapa maksudnya ada di situ gitu. Itu kenapa ya? Kalau itu sih aku belum nyampe situ ya, karena Mm. tapi kalau misalnya aku sendiri mikir karena itu kan kebutuhan MV ya. Jadi mungkin Suga ini walaupun dia Mm. dari kecil, tapi dia Mm. berusaha datang itu tuh nggak dari sosok yang, bukan berarti dia karena dia dari desa, dari orang kecil tuh bukan berarti dia nggak bisa apa-apa. Dia itu punya sesuatu yang besar, dia punya sesuatu yang visioner gitu loh, yang jauh ke depan. Mungkin mobil itu juga bisa aja disimbolkan jadi kayak gitu ya, karena mobil kan hal yang ke depan, jauh ke depan ya, jadi mungkin dia datang sambil membawa itu. Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu, nggak ada baca penjelasan soal itu. Oh Mungkin iya juga iya kan iya. keperluan MV juga sih, mungkin produksi biar biar keren lah gitu Nah iya Ci, mungkin. terus aku kan juga ada kayak baca-baca liriknya gitu kan, terus dia tuh kayak ada ngomong, I put the past on the rice chest. Terus tuh kayak aku baca-baca lagi, ini seru banget sih. Kayak aku baca-baca lagi, ternyata itu tuh ada referensinya dengan raja dulu, pangeran di era Joseon itu juga, yang kayaknya tuh dia tuh mati karena dibunuh sama bapaknya dengan dimasukin ke rice chest itu. Ya aku juga ada baca Oh, itu. Jadi itu nama pangerannya tuh Pangeran Sado Seja, dan mm-mm, Pangeran Sado Seja itu sering banget di dikasarin lah, ibaratnya nggak ada martabatnya kayaknya di mata ayahnya sendiri, mm-mm, bener-bener sedih sampai akhirnya dia punya mental illness, yaitu katanya sih bipolar disorder, karena mungkin saking memalukannya baik keluarganya, terus mm-mm. uh, keluarganya anggap dia ini kayak udah nggak berharga lagi, akhirnya ayahnya nyuruh dia untuk masuk ke rice chest dan dikurung di situ selama 8 hari sampai akhirnya mati kelaparan. Nah, uh, banyak yang bilang kalau si Sado Seja ini kan punya mental illness Uh-uh. dan dihubungkan dengan keadaannya juga waktu dia masih remaja, masih berusaha susah-susahnya untuk Mm, jadi idol, dia mm, sempat sama mental issue
serius juga gitu. Gitu. Terus tapi sebenarnya dari keseluruhan lagunya, MV-nya sebenarnya kalau menurut kamu dia mau ngomongin apa sih? Kayak message utamanya gitu. Kalau menurut aku sendiri ya, Mm-mm. berdasarkan lirik itu, Mm-mm. sebenarnya ini mau bilang kalau misalnya kita mau dari mana aja, mau dari Mm-mm. tempat asal kita Mm-mm. tetap bisa menggeser kita tetap bisa berada di atas gitu kalau misalnya kita mau berusaha buat itu, karena memang BTS Mm-mm. as a whole itu Mm-mm. sendiri kan memang bukti kalau mereka tuh dari agensi kecil sampai akhirnya jadi kayak sekarang itu kan bukti. Dan lagu Decita ini juga kayak menekankan itu lagi. Suga tuh kayak berusaha memberikan pesan itu kalau misalnya kita dari kasaran dari kan dia nganggap dirinya budak ya di situ di lirik Mm-mm. itu. Mm-mm. Itu dari orang yang sangat-sangat terkelas paling rendah, tentu itu Mm-mm. bisa kelas paling atas kalau kita mau gitu, kalau kita mau Mm. berusaha kayak gitu. Mungkin ibaratnya dia tuh kayak pengen ngomong impossible tuh it's nothing loh, kayak kalian tuh bisa mimpi jadi apa aja dan itu mungkin aja bisa jadi kejadian gitu kan Ya, ya. juga Oh. selalu Mm. kayaknya saat selalu suka tahu ke itu ke orang-orang soal itu. Nah, kalau dari teman-teman gimana pendapatnya? Kalau menurut kalian tuh apa yang kalian tangkap dari lagu Sugar atau kayak message apa yang kira-kiranya menurut kalian tuh sebenarnya kayak gini kayak gitu, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terus terima kasih JH udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman udah mau menonton. Jangan lupa klik like kalau suka, terus share ke teman-temannya dan subscribe channel aku buat konten-konten selanjutnya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.